Episode 62. Mas, aku benar-benar ingin melihat Mama. Aku ingin merawatnya, Mas. Aku sudah berjanji pada Mama untuk menjadi menantu yang baik. Pinta April. Dia merasa bersalah pada sang mertua. April ingin meminta maaf karena dia tak bisa membantu Bu Fatma saat itu. Haikal menghela nafas panjang. Mungkin sudah waktunya April tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula Haikal tak akan bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Cepat atau lambat April juga akan tahu. Sayang, maafkan aku, tanda seru, ujar Haikal menatap April sambil menggenggam tangannya erat. Kenapa Mas? Mama tidak kenapa-kenapa kan? Tanya April serius. Mama sudah meninggalkan kita semua sayang. Mama sudah tiada. Jawab Haikal lemah. Dia pun sampai saat ini belum mendapatkan kabar tentang si penabrak mamanya. Ini yang membuat Haikal juga ikut merasa bersalah. Mas, kamu bercanda kan Mas? Aku masih dengar suara Mama Mas saat kita di rumah sakit. Ujar April tak percaya. Tidak sayang, Mama sudah meninggal. Itu hanya halusinasimu saja, jelas Haikal lagi. Mas, kamu bercanda. Kamu bercanda kan Mas? Pekik April sambil menangis dia melihat jelas si penabrak sang mertua saat itu. Perempuan itu Mas. Perempuan itu yang sudah menabrak Mama Mas. Tangkap dia Mas. Isak April. Kamu tahu sayang siapa penabrak Mama? Tanya Haikal dan diangguki April. Perempuan yang dibawa Mama saat di kantormu Mas. Aku bisa melihat jelas saat itu. Anggi. Aku tidak tahu namanya. Aku melihat jelas dia tersenyum setelah menabrak Mama lalu pergi. Isak April lagi membuat Haikal mengepalkan tangannya. Haikal berusaha menenangkan April yang terus menangis. Maafkan aku tak bisa menjaga Mama. Kenapa Tuhan selalu mengambil orang-orang yang aku sayang? Ini salahku Ma. Ini semua salahku. Tanda seru, Isak April di atas makam sang mertua. Setelah April sedikit tenang Pak Heru mengusulkan agar membawa April ke makam Bu Fatma. Dia pun ikut menemani. April, semua yang bernyawa pasti mati nak. Jangan menyalahkan dirimu, jika dicari siapa yang salah. Papalah yang paling bersalah sudah mengizinkan kalian untuk pergi. Tapi mau bagaimana lagi nak ini semua sudah takdir. Tuhan sudah memberikan jalannya. Ucap Pak Heru berusaha menenangkan April yang selalu menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Benar kata Papa sayang. Saat ini kita harus fokus pada si penabrak Mama. Anggi harus secepatnya ditangkap. Ujar Haikal. Haikal pun sudah memberikan informasi pada Fajar. Sore ini mereka akan mendatangi rumah Anggi. Setelah puas April berkeluh kesah dan meminta maaf di atas makan sang mertua, Haikal membawa istrinya ini pulang. Fajar sudah menunggunya di rumah, mereka akan mendatangi kediaman Anggi segera. Saat Bu Wati membukakan pintu rumah, dia terkejut melihat Haikal, Fajar dan beberapa orang polisi, tapi dia berusaha setenang mungkin agar mereka tak curiga. Anda kami tahan, dan harus ikut kami ke kantor polisi. Ucap salah satu polisi menarik tangan Bu Wati. Apa-apaan ini Pak? Salah saya apa? Tanya Bu Wati berontak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan anakmu yang sudah melenyapkan nyawa Mama saya. Geram Fajar. Saya tidak mengerti apa yang kalian ucapan.
Lepaskan saya Pak, elak Bu Wati sambil berontak. Anda bisa jelaskan di kantor. Sahut sang polisi lagi. Pak, saya tidak tahu apa-apa Pak. Tolong lepaskan saya. Jangan seenaknya saja menuduh kalian bisa saya tuntut. Pekik Bu Wati ketakutan. Tuntut saja, kamu dan anakmu akan membusuk di penjara. Jawab Fajar semakin geram melihat Bu Wati yang bukannya mengakui kesalahan anaknya tapi malah ingin menuntut. Mereka terus menyeret Bu Wati untuk diperiksa ke kantor polisi. Dan Bu Watilah yang harus memancing Anggi untuk kembali lagi ke Indonesia. Haikal sedikit tenang, setidaknya sudah ada titik temu untuk kasus mamanya ini. Bu Wati diminta untuk menghubungi Anggi dan memintanya pulang dengan alasan kasusnya sudah selesai. Dengan percaya Anggi mengatakan akan pulang secepatnya karena dia pun tidak betah lama-lama di negeri orang. Cukup lama mereka mengorek informasi dari Bu Wati, hingga perempuan setengah baya itu mau mengakui kesalahan anaknya. Kini mereka tinggal menunggu kedatangan Anggi dan menangkap perempuan itu untuk dijebloskan ke penjara. Sayang mau kemana? Tanya Adele heran melihat Damian yang sudah bersiap. Apalagi ini sudah malam, tidak biasanya suaminya pergi malam-malam begini meninggalkan mereka di rumah. Damian sosok suami dan papa yang selalu mementingkan keluarga. Mungkin ini sangat emergensi membuat Damian harus pergi, pikir Adele. Aku harus ke kantor polisi sekarang sayang. Haikal dan Fajar sudah mengetahui siapa si penabrak Mbak Fatma. Jawab Damian. Adele menutup mulut dengan tangannya. Dia ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa keluarga suaminya ini. Aku doakan semoga cepat selesai sayang kasusnya. Mama pun bisa tenang di sana. Ujar Adele. Amin. Damian mencium kening Adele dan pamit untuk pergi. Kalau kamu mengantuk tidur saja duluan. Jangan menungguku pulang, pesan Damian dan diangguki Adele patuh. Perempuan cantik ini memang sangat penurut pada suaminya. Adele berharap semuanya segera berakhir, tak ada lagi cobaan terhadap keluarganya maupun keluarga Damian. Dia juga ingin melihat April sahabatnya bahagia, sudah terlalu banyak derita yang didapat perempuan itu. Dia pelakunya? Tanya Damian yang ikut geram melihat Bu Wati meringkuk di sudut sel tahanan. Bukan Om. Anaknya Anggi. Jawab Haikal. Kalian mengenalnya. Anaknya pernah dijodohkan Mama denganku Om. Tapi aku menolaknya saat itu. Karena aku sudah menikah dengan April. Lagi pula meskipun tak menikah aku tak tertarik pada anaknya. Jawab Haikal cepat. Balas dendam karena ditolak cinta. CK. Miris sekali zaman sekarang, seperti tidak ada lelaki lain. Apa hebatnya kamu? Ejek Damian melihat Bu Wati yang terkurung di jeruji besi karena harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Lalu sekarang pelaku utama di mana? Tanya Damian lagi. Kabur ke luar negeri Om. Tapi polisi sudah berhasil memancingnya untuk kembali ke Indonesia. Bagaimanapun caranya aku mau Anggi tertangkap Om. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada Mama. Ucap Haikal. Memang begitu seharusnya. Jawab Damian. Damian tahu saat ini kakak lelakinya tengah sedih kehilangan seorang istri. Apalagi Pak Heru bisa dibilang lelaki setia meskipun dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis. Dia selalu berusaha menutupinya dari siapapun. Dia tipe lelaki yang sangat bijaksana. Mereka semua pulang dari kantor polisi.
dan menyerahkan kasus ini pada kepolisian untuk segera menangkap Anggi. Mas, aku belum sempat berbakti pada Mama, Mas. Baru juga hilang kesedihanku karena kehilangan ibu dan bahagia mendapatkan mertua, tapi Tuhan malah berkata lain. Ujar April pelan. Sayang, kamu tidak boleh larut dalam kesedihan kita, doakan saja Mama. Kita tak bisa menentang takdir sayang. Kamu harus menjaga kesehatanmu, ada sosok lain yang hidup di rahimmu dan butuh sosok bunda yang kuat. Jelas Haikal sambil mengusap lembut perut April. Ya, aku akan berusaha kuat Mas. Meskipun aku tak tahu aku mampu atau tidak. Aku yakin kamu mampu sayang. Kamu sosok perempuan kuat. Kamu perempuan hebat, aku beruntung sudah memilikimu. Vino dan Satria, kalian pelengkap kehidupanku. Kalau tidak ada kalian entah apa yang terjadi padaku saat ini. Mungkin aku tidak akan kuat menghadapi kehilangan sosok ibu. Aku Haikal sambil memeluk tubuh April. April juga merasa bersyukur telah ditemukan pada sosok Haikal. Meskipun dari cerita sang mertua Haikal sudah beberapa kali menikah tak membuat April takut. Dia justru semakin yakin untuk melanjutkan kehidupannya bersama lelaki matang yang sudah banyak pengalaman ini. Kesalahan di masa lalu bisa dijadikan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk mereka.